Pasukan Amerika membuang sampah di laut. Sisa makanan yang dibuang lebih dari 2 ember. Semuanya untuk hiu yang ada di laut. Kapal selam Jerman juga berada di bawah laut. Melalui unit suara mereka mendeteksi kapal perang Amerika. Kapten Jerman segera memerintah untuk naik ke permukaan air. Tapi dengan sangat cepat terdeteksi di radar kapal perang Amerika. Dia langsung menarik tuas peringatan. Semua orang bersiap untuk bertarung melawan kapal selam. Setelah itu tarik semua tuas. Gunakan kecepatan penuh untuk mengejar kapal selam Jerman. Setelah itu mereka mendeteksi bahwa kapal selam berjarak 5.000 meter jauhnya dari mereka. Saat ini kapal selam Jerman juga telah mendeteksi kapal perang Amerika. Mereka segera menarik tuas dan menyelam. Melihat kapal selam akan segera hilang. Kapten Amerika tidak menggunakan cara normal. Dia memerintah untuk melaju dalam bentuk huruf Z, mengekspos posisi ke kapal selam. Saat itu para kru sangat ketakutan. Karena ketika kapal selam menembakkan torpedo, kapal perang akan langsung menjadi 2 bagian. Kapten Amerika mengatakan 10 menit kemudian, mereka akan melakukan serangan balik. Dan setelah menyelam ke kedalaman 100 meter, kapal selam menghitung mundur waktu 5 menit. Lalu mendeteksi kapal perang Amerika melaju dalam bentuk Z. Kapten Jerman segera memerintah untuk naik ke kedalaman 18 meter. Waktu 3 menit lagi. Kemudian 2 menit lagi. Dia melihat kapal perang Amerika. Kemudian teliti bentuk kapal perang. Berdasarkan pada kecepatan sudut dan jarak. Berada di belakang kapal untuk menembakkan torpedo. Dengan kecepatan 30 knot. Itu akan menabrak kapal dalam waktu 1 menit. Kapten Amerika melihat waktu 10 menit telah habis. Dia segera memerintah untuk melaju ke kiri. Memutar amplitudo untuk menghindari serangan torpedo. Melihat torpedo di depan kapal. Kapten memberi perintah untuk berjalan lurus seperti normal. Begitu saja torpedo terbang melewati kapal perang. Ini seperti keajaiban untuk bisa menghindari torpedo. Kapten Amerika segera memerintahkan untuk melaju ke depan dengan kecepatan penuh. Berniat menghancurkan kapal selam Jerman. Kapal selam Jerman segera tenggelam ke kedalaman 100 meter. Tapi gelombang sona mengungkapkan posisi mereka. Lalu Kapten Amerika segera memerintahkan untuk membuang bom ke kedalaman 75 meter. Tanpa diduga Kapten Jerman menebak seperti dewa. Dia memerintah untuk menyelam ke kedalaman 150 meter. Tapi tetap tidak dapat melarikan diri dari gelombang sonar kapal perang. Kapten Amerika segera mengubah bom ke kedalaman 150 meter. Lalu tembakan meriam menuju laut yang besar untuk menunjukkan kekuatan pada lawan. Kapten Jerman melihat itu segera memerintah untuk menyemprotkan tinta. Gelombang sonar kapal perang Amerika tidak punya waktu untuk bereaksi. Kapal selam segera muncul di kedalaman 50 meter. Gunakan tinta tepat di bawah kapal perang Amerika. Lalu dengan berani melaju ke arah 140 derajat maritim. Saat ini kapal perang baru menemukannya. Lalu segera memutar lokomotif untuk mengejar kapal selam. Perang secara resmi dimulai. Tentara kapal selam membuang sampah di Samudera Pasifik. Tapi saat akan membuang sampah kedua, kapal selam tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Tentara segera membuang sampah. Setiap orang bersembunyi di dalam kapal. Melihat kapal perang Amerika mendekat, kapal selam segera menyelam ke kedalaman 100 meter. Tapi kapal perang Amerika segera menembakkan bom ke bawah air. Kapten Jerman segera memerintah untuk menyelam ke kedalaman 150 meter. Tapi masih dikejar oleh kapal perang. Bom air segera dibuang ke kedalaman 150 meter. Ledakan segera terjadi di lautan yang luas. Kapten Jerman segera memerintah untuk memuntahkan tinta yang menyebabkan gangguan. Lalu menyelam ke kedalaman 310 meter. Kapal selam perlahan menukik ke bawah. Tekanan air laut semakin besar dan besar. Pipa air langsung rusak. Kapten dan wakil kapten segera memperbaikinya. Setelah memperbaiki pipa air, kapal selam dengan aman menyelam ke dasar laut. Apakah kalian baik-baik saja? Tentu saja, kapal perang di permukaan laut kehilangan targetnya. Tapi Kapten Amerika tidak begitu mudah terpikat. Dia yakin bahwa kapal selam Jerman bersembunyi di dasar laut. Lalu segera memerintah untuk memperlambat laju kapal perang. Biarkan kapal selam Jerman di dasar laut mengira mereka telah pergi. Tapi Kapten Jerman tidak mau mengambil risiko. Kedua belah pihak berperang seperti itu. Satu sisi di permukaan laut. Satu sisi di dasar laut. Sangat cepat 2 jam berlalu. Saat ini pasukan Amerika mulai memancing. Tepat di bawah joran itu adalah kapal selam Jerman. Pasukan Jerman di dalam kapal juga mulai membaca buku.
membaca buku sang legenda. Tapi pasukan kapal selam tidak tahan lagi. Menghadapi kengerian yang tak terlihat, pasukan kapal selam ingin menggunakan alat untuk membuka pintu. Kapten segera datang dan merampas alat yang digunakan bawahannya. Katakan kematian adalah bagian dari pekerjaan kita. Tapi kita tidak akan mati. Melihat tentara di kapal selam semakin khawatir, kapten segera setuju dengan saran dari nahkoda kapal. Diam-diam melaju menuju 140 derajat maritim. Kapal selam baru saja bergerak. Kapal perang segera memasuki kondisi bersiap. Pertempuran sengit akan datang. Tentara ini sudah memancing selama 2 jam. Tentara tua di sebelahnya mengkritiknya karena tekniknya yang buruk. Dia mengambil pancingan tentara itu untuk mengajarinya cara memancing. Tepat di bawah pancing, di kedalaman 310 meter ada kapal selam Jerman. Kapal selam telah menunggu selama 2 jam. Kapten Jerman mengira kapal perang telah pergi. Dia memerintahkan untuk melaju menuju 140 derajat maritim. Tapi saat kapal selam baru bergerak, gelombang sona ditangkap oleh kapal perang. Pertempuran psikologis segera terjadi. Tepat setelah itu kapal perang menjatuhkan 3 bom air. Ledakan membuat kapal selam bergetar hebat. Para kru kapal selam pikir kematian akan datang. Tepat jam 4 bom meledak lagi. Ledakan yang ganas terjadi di laut. Entah sudah berapa banyak ikan yang mati. Tepat jam 5 bom meledak lagi. Kapten Amerika ingin menyerang psikologi lawan. Biarkan lawan hidup dalam ketakutan. Tepat jam 6 bom diledakkan lagi. Kemudian kaca jam pecah. Menghadapi kiamat yang akan datang, para kru kapal selam sangat ketakutan. Tapi Kapten Jerman sangat tenang. Dia mengeluarkan sebuah piringan musik. Mari bernyanyi bersama di dalam kapal selam. Sebuah pikiran liar itu membangkitkan semangat perang para kru. Bahkan itu lebih berguna daripada buku. Mereka memprovokasi kapal perang secara terang-terangan. Gelombang sonar kapal perang menangkap nyanyian. Melihat itu Kapten Amerika hanya tersenyum tipis. Mengetahui bahwa serangan psikologisnya kehilangan efeknya. Dia hanya bisa memerintah untuk menjatuhkan bom ke bawah laut. Ingin mencoba meledakkan kapal selam. Sangat cepat minyak nomor 3 dan nomor 4 kapal selam mengalami kerusakan. Mereka berusaha memperbaikinya. Sejumlah besar minyak mengapung ke permukaan air. Kapal selam akan segera dikalahkan oleh kapal perang. Tapi Kapten Jerman tetap tidak takut. Saat ini siapapun yang berani akan menjadi pemenang. Dia langsung memberi perintah untuk memasang torpedo. 4 torpedo dilepaskan secara bersamaan. Kapal perang tidak menyangka ada trik kejam seperti itu. Torpedo langsung mengenai kapal perang. Ruang pembakaran bahan bakar langsung meledak. Kapal perang pikir mereka akan kalah. Tak disangka Kapten Amerika tidak panik. Dia memerintahkan untuk membawa semua selimut keluar. Kemudian tuangkan minyak ke selimut. Lalu bakar selimut untuk memalsukan pemandangan. Biarkan lawan berpikir telah menang. Lalu mereka segera menaiki sekoci. Pemandangan kapal perang itu terlihat oleh kapal selam. Kapal selam segera muncul ke permukaan air. Setelah berada di permukaan air, mereka menggunakan senter untuk memberitahu pasukan Amerika. 5 menit lagi kapal perang akan meledak. Kapal perang menerima sinyal itu. Mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih. Lalu kapal perang segera berputar balik. Langsung melepaskan tembakan ke kapal selam yang tidak menaruh kecurigaan. Lalu kedua belah pihak menggunakan meriam untuk berperang. Tapi tujuan kapal perang bukan hanya menembak. Kapal perang segera melaju menuju kapal selam. Kapten Jerman melihat lawan ingin menghancurkan kapal selamnya. Lalu dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Tentara kapal selam berlari dengan panik. Hanya Kapten Jerman yang masih berdiri diam. Lalu kedua belah pihak melakukan upacara yang paling terhormat. Pertandingan yang menegangkan ini seperti pertempuran Zhuge Liang dan Sima Yi. Setelah itu mereka menjadi teman satu sama lain.